Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kemarin sesuai dengan janji saya, Pak, saya ingin mewawancarai Bapak mengenai terkait dengan dilema etika pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Baik Bapak, silakan Bapak perkenalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasidi, Kepala SDN 4 Banyu Putih, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo, dan saya mendapat tugas jabatan sebagai kepala sekolah sejak tanggal 1 Januari tahun 2020. Baik, Pak. Begini, saya ingin bertanya Bapak, bagaimana selama menjadi pemimpin di sekolah ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di lembaga ini, baik yang termasuk dilema etika maupun rujukan moral. Baik, terima kasih. Kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini, pertama terjadi kepada guru, dan yang kedua terjadi kepada murid. Artinya apa? Dalam sekolah ini timbul beberapa permasalahan yang tingkat penanganannya itu berbeda-beda. Berarti kasus yang terjadi baik terjadi pada guru maupun anak didik ya Pak. Baik, yang seterusnya itu bagaimana cara Bapak mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan kasus-kasus dilema etika. Baik, untuk kasus-kasus dilema etika, misalnya saya beri contoh yang terjadi pada guru. Dalam rapat-rapat intern sekolah, kita membahas tentang tingkat kehadiran. Artinya peningkatan tingkat kehadiran yang selama ini saya tekankan kepada semua guru, baik itu PNS, ASN, P3K, dan atau GTT, semuanya untuk meningkatkan, artinya tingkat kehadirannya supaya bukan tidak hadir di sekolah, akan tetapi untuk lebih bisa menyambut murid di sekolah setiap harinya. Oleh karena itu, saya menekankan kepada teman-teman guru untuk melaksanakan itu dengan baik. Akan tetapi dalam perjalanannya kita menemui beberapa kendala, diantaranya ada mungkin satu atau dua orang guru yang masih belum bisa melakukan itu dengan baik. Solusinya atau penanganannya yang pertama dari saya itu adalah saya memberikan contoh. Jadi kehadiran saya lakukan itu berangkat dari rumah itu jam 6.15, sehingga dengan perkiraan perjalanan yang sekitar antara 5 sampai 7 menit itu sampai di sekolah bisa menyambut murid yang terdahulu, lebih dulu datang di sekolah. Itu yang artinya sebuah solusi agar teman-teman guru itu dapat meniru apa yang saya lakukan itu, dan itu sudah diterapkan kepada beberapa orang guru dan mengikuti. Namun masih ada satu atau dua orang guru yang masih belum bisa menepati seperti yang lain. Berarti dalam melakukan pengambilan keputusan itu Bapak memberikan teladan, contoh-contoh untuk mewujudkan kedisiplinan di sekolah. Iya, baik. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, untuk yang pertama, karena saya tadi membahas tentang guru, itu yang saya lakukan setelah teladan atau contoh yang saya berikan, rupanya ada beberapa dari teman yang lain itu yang artinya memberikan komentar yang kurang baik terkait
dengan tingkat kehadirannya itu. Kenapa si teman saya yang itu kok datangnya tidak sesuai yang kita sepakati, sehingga mereka terkesan seperti membandingkan dengan dirinya. Oleh karena itu, dalam beberapa waktu itu saya panggil secara personal yang bersangkutan yang tidak sesuai dengan kesepakatan itu. Saya panggil, kita berikan pemahaman bahwa tujuan kita untuk datang lebih awal itu adalah menyambut murid. Setelah itu kita coba lagi beberapa waktu seperti itu. Nah, berarti langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan yaitu memanggil yang bersangkutan dan memberikan pemahaman terkait dengan kedisiplinan yang dilakukan di lembaga ini ya Pak. Ya. Baik. Hal apa saja yang selama ini mungkin Bapak anggap efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah ini? Untuk yang seperti yang saya sampaikan tadi, itu sebenarnya lebih efektif itu contoh. Soalnya apa? Dengan contoh atau teladan yang kita lakukan, setidaknya mereka secara etika itu memiliki tingkat pemahaman yang lebih daripada murid. Kenapa? Karena itu seorang guru yang mestinya memang harus menyambut murid, itu yang pertama. Yang kedua, kan karena memang di sekolah ini kan absensi itu sudah secara elektronik yang walaupun batasnya itu ada batas tertentu, jam tertentu, akan tetapi kita harus lebih dahulu dari yang ditentukan oleh kebijakan dari dinas misalnya. Artinya waktu untuk menyambut murid itu lebih banyak dan lebih efektif. Saya berikan contoh dan teladan, dan itu hanya mungkin setelah perjalanannya, setelah saya lakukan pemanggilan dan seterusnya, itu mungkin hanya tinggal 1 orang, dan itu pun sudah jarang-jarang. Artinya apa? Sudah mengikuti, karena memang selain secara personal saya panggil, juga ada tekanan dari teman yang lain yang merasa tidak disamakan hak-haknya dengan guru yang pertama. Berarti menurut Bapak keteladanan itu lebih baik ya Pak, ya, dalam memberikan contoh-contoh untuk menanamkan etika di sekolah. Baik. Hal apa saja yang menurut Bapak tantangan dalam mengambil keputusan selama ini? Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika saya memberikan kebijakan kepada guru yang kurang menaati aturan, itu akan selalu ada kontranya dari guru-guru yang tingkat kehadirannya bagus. Artinya apa? Seakan-akan sebagai pimpinan di sekolah ini saya memberikan pelonggaran, padahal tidak. Karena memang saya harus memberikan pemahaman kepada guru itu harus pelan-pelan. Jadi artinya apa? Efeknya itu tidak segera, tidak langsung. Kita melalui proses. Jadi proses itu kita jalani, dan akhirnya dengan kesabaran tentunya, dan juga saya memberikan pemahaman kepada teman-teman guru yang lain yang seakan-akan ada perbedaan perlakuan, itu saya berikan pemahaman agar mereka juga memahami apa yang saya lakukan itu sebenarnya tujuannya untuk memberikan edukasi yang lebih baik untuk bisa merubah yang tingkat kehadiran yang selama ini masih kurang. Berarti dalam pengambilan keputusan tantangannya itu ada pro dan kontra ya dari rekan-rekan guru, karena tidak semua guru itu menyetujui dengan keputusan-keputusan yang Bapak ambil. Iya. Baik. Yang Bapak mungkin dalam pengambilan keputusan ada jadwal tertentu atau apa langsung dalam langsung mengambil keputusan? Oh tidak.
Yang pertama, untuk pengambilan keputusan apapun itu, apalagi yang berkaitan dengan dilema etika, saya mendengarkan masukan dari teman-teman guru. Masukan itu sangat penting untuk menjembatani hal-hal apa yang akan menjadi solusi terhadap sebuah problem di sekolah ini. Jadi setidaknya saya mengambil waktu untuk bisa secara tepat ketika solusi itu akan digunakan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saya tidak akan tidak langsung memberikan reaksi atas sebuah masalah, akan tetapi terlebih dahulu menerima saran dari teman-teman yang lain agar itu menjadi solusi terhadap sebuah permasalahan. Jadi dalam mengambil keputusan tidak ada jadwal tertentu, Tidak ada. hanya cuma menunggu waktu, ada masukan-masukan baru menyelesaikan masalah tersebut dengan solusi-solusi yang bisa memberikan kebaikan bagi semua ya Pak. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ini untuk hal itu, alhamdulillah teman-teman guru yang lain memberi support juga. Selain memberi masukan kepada saya, juga memberikan masukan langsung kepada yang bersangkutan, yang rupanya solusi itu lebih efektif daripada saya harus secara personal memanggil yang bersangkutan. Saya juga menempatkan sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Jadi saya tidak akan melampaui, dan saya selama ini sangat terbantu dengan masukan-masukan dari teman-teman guru yang lain untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga solusinya juga artinya ada juga dari teman-teman guru yang lain. Berarti adanya kolaborasi dan kerjasama ya Pak dengan rekan-rekan guru di sini. Baik, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pelajaran apa yang Bapak bisa ambil dalam mengambil keputusan? Terima kasih. Dalam mengambil sebuah keputusan, kita itu pasti dihadapkan dengan pro dan kontra. Artinya apa? Dalam sebuah komunitas sekolah, baik itu guru atau murid, kita itu kadang-kadang ada perasaan yang kita kalau kita mendasarkan sesuatu kepada perasaan, sulit rasanya untuk mengambil keputusan. Artinya begini, ketika sebuah keputusan yang baik akan kita lakukan, itu tidak serta-merta lalu dapat dengan mulus kita capai, tidak. Kenapa? Karena itu membutuhkan baik itu saran, masukan yang bersifat membangun dari komunitas sekolah tersebut demi tujuan bersama yang dalam hal ini sudah menjadi tujuan dari sekolah kita di sini. Di pelajaran yang bisa diambil yaitu kerjasama antara rekan-rekan guru dengan Bapak. Jadi tidak semata-mata karena kepala sekolah langsung mengambil keputusan. Jadi masih mendengarkan masukan-masukan dari rekan sejawat berarti. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan dukungannya. Saya ucapkan terima kasih yang banyak. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan ke Bapak. Mohon maaf kalau saya mengganggu waktu Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.